warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Haji Husin Sahri, baik yang ada dari Bandar Lampung maupun di luar Bandar Lampung, dan yang saya hormati Bapak Ustadz Asep Saifuddin serta Bapak Kiai Khairuddin, dan yang saya hormati bapak-bapak para alim ulama, bapak-bapak para tokoh adat, bapak-bapak para pinisepuh, bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk hadir bersama di rumah duka setelah berpulang ke rahmatullah Bapak Haji Husin Sahri yang pada malam hari ini malam yang ke-7. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau diampuni Allah segala dosanya, mudah-mudahan beliau ditempatkan oleh Allah di tempat yang sebaik-baiknya, diterima iman, Islam dan ihsannya. Keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberi Allah kesabaran di dalam menghadapi musibah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, rasa-rasanya masalah kematian ini kita sudah maklum bersama, walaupun kita belum mengalaminya, karena sudah banyak saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita, yang tadinya hidup bersama kita seilir semudi, kemudian mereka sudah tiada. Ini artinya memang betul-betul terjadi kematian itu. Jadi bukan hanya cerita saja. Pertama, fakta memang sudah kita lihat, kita perhatikan. Dan yang kedua, memang sudah ditetapkan oleh Allah, dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Dan ketika waktunya datang, fa iza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah datang, tidak dapat ditunda atau dimajukan walaupun sesaat. Jadi artinya Bapak Ibu yang saya hormati, kita paham betul bahwa kematian itu pasti akan terjadi. Cuman kadang-kadang ada orang yang tidak begitu mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Ya.
Padahal kematian itu sudah pasti, tetapi kurang mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Perlu saya sampaikan bahwa kematian itu sebenarnya bukan sebuah penyakit. Sebab kalau penyakit pasti ada obatnya. Kullu da'in lahu dawaun. Setiap penyakit pasti ada obat. Tapi yang namanya mati itu enggak ada obat. Karena itu mati itu bukan penyakit. Apa namanya? Proses perpindahan dari alam fana ke alam baqa. Jadi dia merupakan sebuah proses, processing. Karena dia merupakan sebuah proses perpindahan dari alam fana ke alam baqa, maka perlu kita mempersiapkan diri. Ya, karena sudah pasti akan terjadi. Tinggal lagi apa yang harus kita persiapkan. Ini rasanya yang mungkin perlu kita ketengahkan pada waktu yang relatif singkat ini. Karena itu ada dua hal Bapak Ibu yang saya hormati, kehadiran kita pada malam hari ini. Pertama, kita mendoakan almarhum, itu yang pasti. Jadi yang pertama kita mendoakan, mudah-mudahan doa yang sudah kita aminkan bersama tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, sebagai i'tibar bagi kita yang masih tinggal. Saya kira itu yang paling pokok, ya. Yang pertama mendoakan, yang kedua sebagai i'tibar bagi kita yang masih tinggal. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa kewajiban bagi kita yang masih tinggal ini terhadap almarhum. Yang pertama kita doakan, dan yang kedua membayar hutangnya, dan yang ketiga menjalin hubungan silaturahim kepada orang-orang yang baik dengan beliau semasa hidupnya. Yang pertama mendoakan. Saya pikir Bapak Ibu yang saya hormati, doa inilah yang bisa kita laksanakan untuk membantu almarhum. Ya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalas. Sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah. Kalau seseorang itu sudah meninggal, amalnya terputus. Kalau sudah terputus amal, itu artinya sudah tak dapat apa-apa. Amal itu artinya pekerjaan. Dia sudah nggak bisa kerja lagi. Yang pegawai nggak bisa ngantor lagi, yang pedagang nggak bisa ke pasar lagi, yang petani sudah nggak bisa ke sawah ke ladang lagi. Ini namanya terputus amal. Dia nggak bisa lagi melaksanakan sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Logikanya kalau orang sudah tidak bekerja nggak ada hasil. Tetapi ternyata Rasulullah SAW menginformasikan kepada kita, meskipun seseorang itu sudah terputus amalnya, namun ada yang mengalir terus kepada almarhum atau almarhumah yang berpulang ke rahmatullah. Dengan catatan, yang pertama, dia pernah memberikan sedekah jariyah selama hidupnya. Sedekah jariyah itu artinya pemberian yang sifatnya langgeng. Wakaf tanah, beli semen untuk bangun masjid, misal gitu ya. Nah, selama tempat itu digunakan oleh orang yang hidup, maka yang bersangkutan mengalir terus pahalanya. Dan yang kedua, ilmu yang memberi manfaat. Kalau selama hidupnya mungkin pernah mengajarkan satu ilmu kepada orang lain, dan ilmu itu diamalkan oleh yang masih hidup, maka orang yang mengajarkan tadi, walaupun dia sudah berpulang ke rahmatullah, maka dia tetap mendapatkan aliran pahala.
Dan yang ketiga doa anak yang soleh. Ini yang Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya kira mungkin perlu kita pahami bersama. Ada orang tidak mau mendoakan karena merasa bukan anak kandungnya. Ya. Jadi kadang-kadang orang memahami awaladin soleh yad'ulah ini dijadikan sebagai alasan tidak mau mendoakan orang lain karena dia bukan anak kandung. Yang diterima doanya itu cuma hanya anak kandungnya saja. Ini perlu saya jelaskan bahwa tidak ada satu isyarat bahwa yang diterima itu hanya doa anak kandung. Sebab apa? Sebab dalam hadis ini disebutkan awaladin soleh yad'ulah. Jadi kalau kita terjemahkan atau anak yang soleh, yang dia anak soleh berdoa kepada Allah untuk yang meninggal. Nah pertanyaannya, anak soleh itu siapa? Bisa anak kandung, bisa anak tetangga, bisa anak teman kita, bisa orang yang kita nggak kenal. Asal dia anak soleh, insya Allah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aplikasinya dalam kehidupan kita yang sering kita ungkapkan doanya, Allahumma fillil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Jadi artinya tidak mesti harus anak kandung. Kalau hanya doa anak kandung saja yang diterima, bagaimana orang yang nggak punya anak? Siapa yang doain? Nah, oleh karena itu perlu kita pahami awaladin soleh ini artinya doa orang-orang yang soleh. Nah, bisa anak kandung kita, bisa saudara kita, bisa tetangga kita, bisa orang lain yang kita tidak kenal. Contohnya saja kan banyak saudara kita yang meninggal di Palestina. Kita doakan dari sini, kita nggak kenal. Nah, tapi mudah-mudahan kita yang berdoa itu tergolong anak soleh, insya Allah itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Nah begitu juga doa kita bersama tadi, walaupun kita bukan anak kandungnya, tetapi insya Allah semua kita yang hadir ini digolongkan oleh Allah anak-anak yang soleh. Amin Allahumma amin, sehingga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Yang penting kita doakan. Saya ada sebuah cerita aneh. Dulu ada seseorang, walaupun ini bukan hadis, ini hanya cerita mimpi ya, tapi ini mudah-mudahan bisa jadi i'tibar. Ada seseorang bermimpi di suatu malam. Mimpinya itu dia melintasi sebuah kuburan. Ternyata di kuburan itu banyak orang mengais-ngais rumput. Jadi orang banyak di kuburan itu sedang mengais-ngais rumput mencari sesuatu. Tapi ada seorang bapak yang duduk saja, dia tidak ikut mengais-ngais rumput itu. Lalu orang yang bermimpi tadi mendatangi si bapak yang duduk di pusaranya itu. Pak, saya lihat teman-teman bapak yang lain pada mengais-ngais rumput mencari sesuatu. Kok bapak tidak ikut? Apa jawabnya? Kamu tanyakan sama anak saya saja jawabannya. Emang anak bapak itu di mana? Anak saya itu penjual ayam potong di pasar tidak jauh dari kuburan ini. Nah, nggak lama bangunlah si bapak tadi. Rupanya hampir subuh. Nah, lalu kemudian setelah selesai sholat subuh, sudah minum kopi, dia pergi ke pasar. Ya. Waktu dalam mimpi itu dia tanya, ciri-ciri anak bapak itu seperti apa katanya. Anak saya itu
yang paling muda penjual ayam potong di pasar itu. Kamu lihat aja di sana, yang paling muda itu anak saya. Lalu si bapak tadi datanglah ke pasar itu, dari jauh dilihatnya banyak orang yang jual ayam potong di situ, tapi ada satu yang paling muda, yang lain sudah agak lanjut usia. Nah, lalu dia datanglah yang paling muda tadi. Setelah dia menyampaikan salam, nah dia tanya, "Dek, saya mau tanya, orang tuanya masih ada?" "Sudah meninggal, Pak." "Kuburannya di mana?" "Di sini, nggak jauh dari pasar ini." "Kenapa, Pak?" "Bukan, tadi malam itu saya mimpi. Perasaan saya lewat kuburan itu. Nah terus banyak orang lagi ngais-ngais rumput mencari sesuatu, tapi saya lihat ada seorang bapak duduk di pusaranya, dia tidak ikut. Lalu saya tanya, kenapa bapak nggak ikut mengais rumput? Nah dia bilang, tanya sama anak saya yang jual ayam potong di pasar itu. Anak saya itu yang paling muda. Ya saya anaknya Pak, bapak saya memang dikuburkan di sana. Nah saya tanya, katanya, apa yang bapak lakukan, apa yang Adinda lakukan terhadap orang tua bapak? "Enggak ada," katanya, "saya cuma hanya doa aja. Ini Al-Quran," katanya, "kemana saya pergi saya bawa Al-Quran ini. Kalau kebetulan lagi sepi, ya tidak ada pembeli, saya buka Al-Quran, bacalah seayat dua ayat. Setelah saya baca, nah saya minta ke Allah, ya Allah, sampaikan pahala bacaan Al-Quran saya ini kepada ayah dan ibu saya." Kadang-kadang sudah sholat itu saya bacakan Al-Fatihah walaupun hanya sekali, katanya. Saya minta kepada Allah pahalanya untuk disampaikan kepada ayah dan ibu saya. Yang lainnya, enggak, itu aja yang saya lakukan. Nah si bapak yang mimpi tadi masih belum nyambung juga ini. Apa hubungannya dengan mengais rumput, gitu. Nah lalu kemudian sorenya dia pergilah ke seorang kiai. Dia tanyakan, "Pak Kiai, semalam saya bermimpi lewat di sebuah kuburan, di sana banyak orang mengais-ngais rumput. Kemudian ada seorang bapak yang duduk di pusara tidak ikut ngais rumput. Begitu saya tanyakan, kenapa tidak ikut ngais rumput? Dia jawab, tanya sama anak saya," katanya. Saya tanya ciri-ciri anaknya, disebutkan. Nah tadi pagi saya datang ke pasar itu, katanya, nanyakan sama anaknya apa yang dia lakukan. Ya dia katakan, katanya cuma hanya baca Al-Quran atau baca Al-Fatihah, walaupun hanya sekali, minta kepada Allah supaya pahalanya diberikan kepada ayah dan ibu saya. Yang saya tanyakan, Pak Kiai, apa hubungannya dengan orang yang ngais-ngais rumput itu? Kata Pak Kiai, wajarlah kalau sang bapak itu tidak ikut ngais rumput. Dia dapat kiriman setiap saat, ngapain repot-repot? Dapat wesel terus. Tapi kalau yang ngais-ngais rumput itu, karena nggak dapat kiriman dari orang yang masih hidup, dari keluarganya, maka dia mencari-cari kalau dari doa kaum muslimin, Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, kalau kebagian. Nah makanya mereka ngais-ngais rumput, kalau kebagian, mencari bagian mereka. Nah kalau bapak itu wajarlah kalau dia duduk saja itu, tiap saat dia dapat kiriman dari anaknya. Nah jadi maksud saya, Bapak Ibu yang saya hormati, terutama anak-anak almarhum, inilah salah satu yang bisa kita bantu kepada orang tua kita, yaitu mendoakan. Walaupun sesudah sholat, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca Al-Quran, baca Yasin, ya, kita hadiahkan kepada almarhum. Mudah-mudahan kita doakan almarhum diampuni Allah segala dosanya, dilapangkan di alam kuburnya, dan insya Allah beliau kelak dimasukkan Allah di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Lalu tugas yang kedua, bayar hutang. Baik hutang kepada sesama manusia maupun hutang kepada Allah. Hutang kepada sesama manusia, misalnya mungkin dia pernah pinjam duit kepada orang lain yang belum
terbayarkan, maka anak dan keluarganya wajib untuk membayarkannya. Ini kewajiban orang yang tinggal, anak-anaknya. Dan hutang kepada Allah, misalnya dia pernah bernazar dulu dengan sesuatu belum terbayar, nah maka anak atau keluarga yang tinggal wajib membayarkannya. Atau dia pernah berniat mau melaksanakan ibadah haji, nah tetapi belum tercapai, anaknya punya uang untuk melaksanakan badal haji untuk almarhum, itu dilaksanakan badal hajinya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua. Dan yang ketiga, menjalin hubungan silaturahim dengan orang-orang yang baik kepada beliau semasa hidupnya, supaya jangan sampai terputus gitu ya. Sebab dengan menjalin hubungan silaturahim kepada orang-orang yang selama ini berbuat baik pada beliau, insya Allah juga akan mengenang kebaikan-kebaikan beliau, sehingga timbullah doa untuk beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Yang kedua, intibar. Ya. Intibar bagi kita yang masih tinggal ini. Ternyata ya, setiap orang yang hidup sekarang ini akan mengalami hal yang sama. Ya, sekarang ini sepertinya dunia ini nyata, akhirat masih cerita, Pak. Masih cerita. Kita baca Al-Quran, kita baca hadis, ada riwayat tentang akhirat, ada riwayat tentang surga, itu baru cerita. Itu oleh karena itu dibutuhkan keyakinan. Sekarang dunia nyata, akhirat masih cerita. Tapi kelak setelah kita tiada, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Nah oleh karena itu kita perlu mempersiapkan cerita yang baik, ya, cerita-cerita yang baik. Jangan sampai nanti yang kita tinggalkan cerita yang tidak baik. Ya, bagaimana kita lahir kita orang ketawa, mati kita orang menangis. Jangan kebalik. Orang lahir, orang nangis, begitu mati ketawa orang. Si anu itu sudah meninggal, alhamdulillah kan. Nah kalau sudah begitu repotlah kita, gitu ya. Ya kenapa alhamdulillah? Habis kalau dia nggak mati, habis ayam saya dimalin. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati. Karena itu artinya bagaimana kita ini begitu seperti lahir kita orang ketawa, orang gembira, ya, meninggal kita orang bersedih. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang harus kita persiapkan? Karena saya katakan tadi kematian itu pasti. Jadi tidak ada jalan lain bagi kita kecuali mempersiapkan diri menghadapi pintu kematian itu. Apa yang harus kita persiapkan? Paling tidak ada 4 hal yang kita siapkan. Yang pertama, kita perlu tahu alamat kemana kita pergi sesudah mati nanti. Cari alamat dulu. Ya. Kalau nggak tahu alamatnya, khawatirnya kita kesasar, Pak. Yang kedua, kita perlu tahu rute jalan yang akan kita lewati. Dan yang ketiga, kita perlu tahu kendaraan yang akan kita tumpangi. Dan yang keempat, kita perlu punya bekal yang akan dibawa mati. Nah 4 ini kita siapkan sebelum ajal tiba. Nah mana yang 4 tadi? Yang pertama alamat. Kemana kita pergi sesudah mati? Kalau bapak-bapak rencananya kalau mati nanti kemana? Ke surga ya. Enak kan di surga itu banyak bidadarinya itu. Ada. Masya Allah. Surga itu makhluk Pak. Ya, yang namanya alam itu masiwallah itu alam. Selain Allah itu alam. Surga alam, neraka alam, aras alam, kursi alam, manusia alam, ya, bumi, langit, bulan, bintang, semua malaikat, jin, iblis itu alam semua itu.
Masa kita kembali ke alam? Ya, kembalinya kita bukan ke surga. Ke surga itu kenikmatan. Ya, kenikmatan yang diberikan oleh Allah, hadiah dari Allah. Ya. Jadi kalau kita sengaja betul beribadah untuk mengharapkan surga, ya boleh-boleh saja. Cuman kayaknya tipis harapan ya Pak. Kenapa begitu? Bayangkan saja Nabi Adam saja sudah bertahun-tahun di dalam surga, cuman sekali bikin dosa langsung diusir oleh Allah. Keluar dari surga. Sudah di dalam, cuman sekali bikin dosa langsung diusir. Kita masih di luar, berapa kali bikin dosanya Pak? Mau masuk. Kata Cak Lontong, mikir katanya. Jadi kalau mengandalkan ibadah kita mau masuk surga, kayaknya tipis harapan. Bagaimana supaya kita bisa masuk surga? Bukan karena ibadah kita, tetapi karena ridho Allah. Ketika Allah meridhoi kita, walaupun dosa kita banyak, walaupun pahala kita sedikit, tapi Allah ridho. Nggak apa-apa, masuk saja Pak ke surga. Tapi dosa saya banyak, ya Allah. Nggak apa-apa, itu surga punya saya. Kata, masuk aja. Aman kita. Ya. Ini sudah ada bukti Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ceritanya Nasuha. Nasuha itu kan nama orang. Dia sudah ngebunuh 100 orang. Sudah tidak pernah ibadah. Tapi begitu mendekat ajalnya, dia betul-betul menyesal. Ya. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya taubatnya diterima, masuk surga. Jadi saya nggak usah diceritakan secara detail karena waktunya sangat singkat Bapak Ibu pada malam hari ini. Itu yang pertama Bapak Ibu. Alamat yang kita tuju tidak boleh menyimpang kecuali kita kembali kepada Allah. Ke sana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Kan sudah sering kita baca ayatnya surah Al-Baqarah. Bahkan kalau ada pengumuman kematian di masjid itu selalu di awal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Sianu bin Sianu. Sering kita baca. Tapi sudahkah kita memahami inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini? Datang dari Allah, mesti kembali kepada Allah, jangan kembali ke surga. Ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhanmu. Nggak ada perintah kembali ke surga, nggak. Kembalilah kau ke Tuhanmu, kembali ke Allah. Nah, setelah kita kembali ke Allah, oleh Allah, fadkhuli fi ibadi. Nah, sekarang kalian ngumpullah dengan komunitas hamba-hambaku, kata Allah. Lalu kita dimasukkan oleh Allah ke dalam kelompok orang-orang yang diakui oleh Allah sebagai hambanya. Ke sana kita ngumpul. Siapa hamba-hamba Allah itu? Yang diakui Allah. Bukan kita yang ngaku-ngaku hamba Allah. Kita ngaku-ngaku hamba Allah, kalau Allah nggak ngakui kita hambanya, gimana? Yang diakui oleh Allah sebagai hambanya. Siapa? Para anbiya, para mursalin, para aulia, para syuhada, para solihin. Nah, ini kawan-kawan kita itu. Cuman mungkin nggak banyak artis di situ, Pak. Ini kawan-kawan kita. Fadkhuli fi ibadi. Setelah kita sampai kepada Allah, oleh Allah kita digolongkan kepada orang-orang yang diakui oleh Allah sebagai hambanya. Setelah kita masuk dalam komunitas hamba-hamba Allah itu,
Lalu oleh Allah, wadkhuli jannati. Nah sekarang nikmatilah kemewahan, keindahan surgaku. Jadi Allah yang memasukkan kita ke surga, bukan kita yang ujuk-ujuk masuk surga, Pak. Khawatirnya kalau kita langsung masuk, diusir oleh yang punya nanti. Bapak nggak di sini, kampung sebelah katanya. Nah malah repot kita jadinya. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Yang pertama, alamat yang dituju kembali kepada Allah. Pertanyaannya, kapan kita kembali ke Allah? Jangan dikira kembali ke Allah itu mati, Pak. Enggak. Tidak jaminan orang mati kembali ke Allah. Ya, orang mati itu ajal. Batas waktu untuk kembali kepada Allah. Kapan kita kembali ke Allah? Sebelum ajal tiba. Mulai lahir sampai mati. Inilah masa kita kembali. Kalau sampai mati kita tidak kembali ke Allah, khawatir sampai akhirat gak bakal balik. Maka diwanti-wanti betul oleh Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Selamat dulu kita pulang ke Allah, baru mati. Maunya begitu. Nah pertanyaan berikutnya, yang perlu selamat pulang ke Allah itu apanya diri kita? Bapak Ibu yang saya hormati, ada 4 dimensi diri kita ini. Pertama dimensi tubuh, yang kedua dimensi hati, yang ketiga dimensi nyawa, dan yang keempat dimensi rahasia diri. Nah yang kembali ke Allah itu ya 4-4-nya ini. Maka sebelum ajal kita tiba, 4-nya balik dulu ke Allah. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Nah ini yang harus kita usahakan betul sebelum ajal kita tiba. Tubuh kembali ke Allah. Apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Perintah kita lakukan, larangan kita tinggalkan. Yang halal kita ambil, yang haram kita buang. Kalau itu sudah kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ini ibaratnya tubuh yang sudah kembali ke Allah. Kalau sholat saja enggak, judi terus, nah tubuh aja belum balik, apalagi hati. Setelah berhasil pertama ini, dimensi tubuh, masuk ke dimensi kedua, hati kembali ke Allah. Bagaimana hati kembali ke Allah? Hati kembali ke Allah itu terpaut hati hanya kepada Allah saja. Tak tersangkut lagi dengan apa dan siapa. Nggak nyangkut kepada jabatan, nggak nyangkut dengan harta, nggak nyangkut dengan makhluk, nggak tersangkut lagi hati ini, hanya ke Allah saja. Ini kan masih banyak tersangkut hati kita ini ke yang lain dari Allah. Ya, begitu dinonjobkan bukannya lapor ke Allah, kepada Allah, lapor ke dukun deh. Kenapa? Tersangkut. Nah bagaimana membuang sangkutan hati ini? Nah, ini yang tidak gampang nih Bapak Ibu yang saya hormati. Membuang sangkutan hati kita. Nah kalau hati sudah kembali ke Allah, yang dia ingat hanya Allah. Yang dia takut hanya Allah. Yang dia tuju hanya Allah. Dia enggak nuju yang lain, enggak. Ibadah bukan nuju pahala, bukan nuju surga, enggak. Yang dia tuju Allah. Sehingga apa yang dia lakukan selalu dalam ridho Allah. Bahkan Rabi Adawiyah bilang, ya Allah, biarlah saya masuk neraka asal bersamamu daripada masuk surga tapi tidak bersamamu. Masya Allah Bapak Ibu. Biarlah masuk neraka asal bersama Allah daripada masuk surga tapi tidak bersama Allah. Kalau kita kaitkan dengan bahasa ekonomi, biar miskin asal ada iman Pak, daripada kaya tapi lepas iman.
Duit banyak tapi korupsi melulu. Biarlah miskin asal ada iman di hati. Daripada kita kaya, rumah mewah, mobil mewah, tapi hasil korupsi. Korupsi kan bahasa halusnya itu. Bahasa kasarnya maling itulah. Ngambil hak orang. Tapi dihalus-haluskan. Korupsi kata kita. Ya sama aja maling sama maling duit 1 miliar sama maling ayam 1 ya sama maling namanya. Cuman supaya agak keren sedikit itu bedanya. Kalau korupsi itu malingnya pejabat. Ya, tapi kalau maling ayam, malingnya rakyat jelata gitu. Sama-sama maling. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, itu yang kedua. Ya. Kembali hati kita kepada Allah artinya terpaut hati hanya kepada Allah. Dan yang kedua, yang ketiga maksud saya nyawa kembali ke Allah. Nyawa ini ditandai dengan nafas kita. Nafas itu menghirup udara keluar masuk. Ada nggak kerja hati kita itu ketika nafas ini berhembus dihisap nafas? Nafas kita turun naik itu kira-kira maksudnya apa sih? Tahu nggak kita kerjanya? Atau hanya sekedar menghirup udara keluarin, hirup udara keluarin? Enggak begitu. Ada maksud. Tahu nggak maksudnya itu? Kalau sudah tahu maksudnya, pakailah itu. Nafas atau nyawa kembali ke Allah. Yang terakhir itu adalah rahasia diri kita kembali ke Allah. Nah, kalau 4 ini sudah kembali ke Allah, insya Allah kita selamat. Tapi kalau belum, khawatir Pak, tenggelam di tengah perjalanan. Ini yang pertama, yaitu tentang alamat yang kita tuju. Yang kedua, rute jalan yang akan kita lewati. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita perhatikan hidup ini kan cuma nunggu mati. Enggak lebih enggak. Hidup cuma nunggu mati. Cuman supaya kita enggak bosan nunggu, dikasih mainan sama Allah. Ya. Coba kalau nunggu aja nggak ada mainan kan bosan Pak. Dikasih mainan, kasih istri, kasih anak, kasih jabatan, dikasih mobil, kasih rumah, dikasih kebun, mainan semua itu Pak. Jabatan mainan. Nah kalau kita tidak paham siapa yang memberi mainan, siapa yang mengambil mainan, kita akan sedih selalu Pak. Semakin cinta kita kepada sesuatu, akan semakin sedih ketika dia tiada. Makanya kecintaan kita itu harus terpaut ke Allah. Cinta kepada Allah. Cinta kepada makhluk tapi karena Allah. Cinta kita kepada anak karena Allah. Cinta kepada istri karena Allah. Cinta kepada suami karena Allah. Jadi cinta kita kepada Allah di atas segala cinta. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman salah seorang kamu sebelum kamu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segalanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua, kita perlu tahu rute jalan yang akan kita lewati. Mana rute jalan yang akan kita lewati itu? Ya, ada 4 paling tidak rute jalan yang akan kita lewati. Saya kira ini perlu kita pahami, kita kaji, kita tanya sama mereka yang ahlinya. Pertama disebut dengan alam ruhiyah. Seperti apa alam ruhiyah itu? Yang kedua alam siriyah. Seperti apapun alam siriyah itu. Bagaimana perjalanannya, mendaki menurunnya seperti apa, godaannya seperti apa. Dan yang ketiga alam nuriyah. Seperti apa pula alam nuriyah ini. Dan yang keempat alam uluhiyah. Nah 4 ini akan kita lewati. Alam disebut dengan alam ruhiyah, alam siriyah, alam ruhiyah, dan alam uluhiyah. Saya tidak sempat uraikan 4 ini karena waktu Bapak Ibu. Ya, kalau ingin
ingin mengkajinya lebih jauh, ya saya bukan promosi, silakan aja datang ke Pondok Pesantren Arafah. Nah, kita ngaji di sana. Kita kaji mana alam ruhiyah itu, mana alam siriyah, mana alam nuriyah, mana alam uluhiyah. Alam uluhiyah itulah alam tempat kita berada, kembali kepada Allah, itu di sana kita kumpul, Pak. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Ini yang kedua, ya. Kita perlu tahu rute jalan. Ya. Kalau nggak tahu rute jalan, khawatir kita kesasar, Pak. Apalagi alamat nggak jelas, rute jalannya nggak tahu pula. Kalau mau ke Jakarta gimana caranya, Pak? Naik mobil. Cuman itu yang kita tahu. Kalau ke Jakarta naik mobil. Tapi alamatnya nggak tahu, rute jalannya nggak tahu, arahnya nggak tahu, rute jalan nggak tahu. Berdirilah kita di bypass sana. Stop mobil. Berhenti, naiklah kita. Lama berjalan. Tiba-tiba, Pak, sudah sampai kita, Pak, di sini katanya. Turunlah kita. Kau kebun karet semua. Rupanya dibawa ke Jambi kita. Lalu pulanglah kita. Begitu kita pulang, cerita sama orang, nggak enak Jakarta tuh kebun karet semua. Nah, ini yang namanya kesasar, Pak. Ya, nggak tahu jalan, nggak tahu alamat. Begitu ruh kita sudah keluar dari jasad, ibarat bak kata orang. Dipandang langit tak bertiang, dipandang laut tak bertepi. Tak jelas mana utara, selatan, barat, dan timur. Kenapa? Nggak ada pedoman. Terangnya lebih terang dari 1000 matahari, tapi nggak ada mataharinya. Nah, kemana badan ini akan dibawa? Masya Allah, Bapak Ibu. Maka oleh karena itu, seyogyanya perlu kita cari alamat dan pelajari rute jalannya. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang ketiga, kendaraan. Kalau berangkat nggak pakai kendaraan, Pak, khawatir gempor, Pak. Perjalanan jarak jauh nggak pakai kendaraan. Masya Allah. Salat kendaraan, puasa kendaraan, zakat kendaraan, haji kendaraan, kurban kendaraan, baca Quran kendaraan. Itu kendaraan semua. Dalam bahasa ibadah namanya zikir. Salat zikir, puasa zikir, zakat zikir, haji zikir, baca Quran zikir. Dari sekian banyak model zikir, afdalu zikir annahu la ilaha illallah. Nah, ini kendaraan. Ini buraknya ini, Pak. Tetapi ibarat pesawat. Kita udah punya pesawat, tapi nggak boleh orang lain yang jadi pilotnya. Kita harus jadi pilot sendiri, Pak. Nah, kalau kita sudah punya pesawat, tapi nggak bisa menjalankan pesawatnya, nah repot pula kita. Maka kita perlu bertanya dan belajar kepada orang yang ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bagaimana cara berzikir dengan kalimat la ilaha illallah itu? La ilaha illallah itu kalimat tauhid. Kalimat, belum tauhid. Tidak semua orang yang hafal kalimat tauhid lalu dia bertauhid. Enggak, Pak. Burung bio juga hafal, Pak, kalimat tauhid. Anak TK sudah hafal kalimat tauhid. Tapi apakah kita sudah bertauhid? Wallahu a'lam. Jadi kalimat tauhid ini kendaraan untuk sampai ke tauhid. La ilaha illa Allah. 4 kata. Mana yang 4 kata ini pada diri kita? Apa hubungannya dengan Muhammad Rasul Allah? 3 kata. Jadi la ilaha illallah 4 kata, Muhammad Rasulullah itu 3 kata, 7 kata. 7 kata ini maksudnya apa? 7 kata ini bisa diartikan menunjukkan 7 hari.
Artinya apa? Selama 7 hari itu, 1 minggu itu, kita selalu dalam 2 kalimat syahadat. Nggak boleh lepas. La ilaha illallah hurufnya 12. Muhammad Rasulullah 12. Berarti 24 huruf. 24 huruf ini menunjukkan 1 hari 1 malam 24 jam. Berarti sehari semalam itu tidak boleh lepas dengan 2 kalimat syahadat. Sedangkan hidup kita ini kan cuma sehari semalam, Pak. Nggak lebih, nggak. Tapi si anu tuh 100 tahun. Iya, 100 tahun. Tahunnya. Coba hitung. Siang, malam. Siang, malam. Ganti siang, malam, siang, malam. Sudah 100 tahun. Pergantian siang dan malam itu menjadi 1 minggu. Pergantian siang dan malam 1 bulan. Pergantian siang dan malam 1 tahun. 100 tahun umur kita, pergantian siang, malam, siang, malam. Artinya apa? Selama hidup tidak boleh lepas dari 2 kalimat syahadat. Seumur hidup. Jadi mengucap 2 kalimat syahadat itu bukan hanya mau kawin aja, Pak. Seumur hidup tak boleh lepas dari 2 kalimat syahadat. Makanya saya katakan dengan jamaah saya di Arafah, 2 kalimat syahadat ini perlu kita pahami 4-5 tahapan. Pertama, kita tahu bagaimana cara mengucapkannya. Ini ilmunya ilmu syariat fikih. Sebab kalau orang kafir mau masuk Islam, dia tahu cara mengucapkan, lalu kemudian ikrar. Setelah diikrar, dia muslim. Setelah dia muslim, timbul kewajiban salat, puasa, zakat, haji. Maka dia perlu pelajari itu. Maka disebutlah ini ilmunya ilmu fikih atau ilmu syariat. Yang kedua, kita tahu cara mengamalkan. Gimana cara mengamalkan 2 kalimat syahadat itu? Yang ketiga, kita perlu tahu isinya. Apa isi 2 kalimat syahadat? Kalau asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah, itu mah bahasa Arab. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Muhammad utusan Allah, itu mah alih bahasanya. Isinya apa? Isinya ini ilmu tauhid. Cara mengamalkan ilmu tarekat. Lalu yang keempat, kita perlu paham posisi. Kapan dalam posisi syahadat tauhid la ilaha illallah, kapan dalam posisi syahadat Rasul Muhammad Rasulullah. Kalau nggak bisa paham kita posisinya, gimana memakainya? Maka kita perlu kaji gimana memahami posisi 2 kalimat syahadat ini. Dan terakhir, bagaimana cara memakainya. Nah, ini yang kita pakai terus setiap hari, setiap waktu. Bukan setiap hari saja, setiap saat. Yang orang tua-tua kita selalu bilang, carilah hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditompang. Itulah 2 kalimat syahadat. Nah, kita tanya sama yang ahlinya, kita belajarlah kepada mereka, mumpung umur kita ini masih ada. Bagaimana cara memakai 2 kalimat syahadat itu. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan terakhir, Bapak Ibu, yang kita perlu siapkan itu bekal yang akan kita bawa. Apa itu? Kebaikan selama hidup. Kebaikan kita selama hidup. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberi manfaat buat orang lain. Nah, oleh karena itu kita programkan hidup kita ini ada manfaatnya buat orang lain. Jangan nyusahin orang saja. Ya, bisa bermanfaat diri kita ini lewat harta kita, lewat pikiran kita, lewat ilmu kita, lewat tenaga kita, terserah. Yang penting diri kita ini ada manfaatnya buat orang lain. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Saya kira demikian saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.